Halo Sobat Sebat, selamat datang di channel Sobat Sebat Penenang Pikiran kalian. Sebelum video dimulai, Mimin mau ngucapin nih, minal aizin wal faizin untuk kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setiap amalan kita di bulan suci kemarin dapat diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang tidak merayakan, semoga selalu berbahagia. Nikmati sajian konten Shogun episode 8 edisi lebaran kali ini. Cerita dimulai pasca kematian dari Tuan Naga Kado. Semua orang berkabung, terkhususnya Tuan Toranaga. Rombongan beriringan mempersiapkan peristirahatan terakhirnya, di mana di tengah perjalanan itu, si John bertanya apa yang akan pasukan Saiki lakukan setelah ini. Mariko menjawab bahwa mereka akan berada di perbatasan, memberi waktu berduka selama 49 hari sebelum mereka semua akan dibawa ke Osaka untuk menyerah. Meskipun John Blackthorn berbeda bangsa dengan mereka, ia menghampiri Toranaga untuk mengungkapkan rasa berduka citanya. Tanpa ada jawaban, Toranaga mengangguk saja. Lalu si John diberikan buku catatan miliknya yang sempat ditawan oleh Toranaga. Mariko berkata setelah mereka tiba di kota, John diminta untuk tak ikut bersama mereka ke Osaka untuk menyerah, karena ia akan dibebaskan dan akan kembali dipertemukan dengan para awak kapalnya. Ketika nasib dari John bisa dibilang cukup baik, nampaknya John masih mempertanyakan tentang nasib dari Mariko. Ia bahkan secara khusus memintanya untuk tak pergi ke Osaka. Namun, Mariko menjawab bahwa kesetiaannya terhadap Tuan Toranaga tak bisa digantikan oleh hal lain. Dan inilah episode ke-8, Jurang Kehidupan. Teka-teki dari kematian ini nampaknya berasal dari Ishido dan Nyonya Ochiba. Rencana mereka untuk melakukan tipu muslihat berhasil setelah salah satu klan Minowara berhasil terbunuh dengan cara yang sedikit memalukan. Tapi Ochiba tetap tak ingin besar kepala. Meskipun anak Toranaga telah tewas, sebelum Toranaga sendiri yang sujud di hadapannya, ia masih khawatir dengan rencana dari Toranaga. Lalu tiba-tiba Ishido memberitahu bahwa demi memperkuat aliansi mereka, ia ingin mengatakan sesuatu. Ishido berkata jujur, sebelum Taiko tewas, ia telah terpikat dengan Ochiba terlebih dahulu. Bahkan tuan mereka pun demikian. Kecantikan, keanggunan, dan keberanian dari Ochiba berhasil menghipnotis para pria. Maka dari itu, demi memperkuat aliansi mereka, ia ingin memberitahu kepada publik tentang hubungan mereka karena Ishido ingin mengajaknya untuk menikah. Ishido tahu Ochiba takkan langsung menerimanya. Maka dari itu, ia meminta Ochiba untuk mempertimbangkan penawarannya. Akhirnya pemakaman pun hendak segera diberlangsungkan. Naga Kado telah dibersihkan, senjata pun telah berada tepat di atas dadanya. Sementara orang-orang tengah berkumpul untuk menghormati kematian dari Naga Kado. Mereka semua membicarakan hal yang baik tentangnya. Mengaku meskipun Naga Kado adalah orang yang ceroboh, tapi ia selalu fokus kepada satu hal, yaitu setia terhadap Tuan Toranaga yang tak lain adalah ayah kandungnya. Pada pagi hari, rombongan telah siap untuk mengiringi jasad dari Naga Kado. Namun, ada yang janggal saat itu, ketika ternyata Toranaga tak datang di pemakaman anaknya sendiri. Padahal Hiromatsu dan Yabushige sedang membicarakan tentang penyerahan senjata ke Osaka. Setibanya mereka di tempat kremasi, para biksu mulai memimpin acara, dan pembakaran pun segera dilakukan. Semua orang yang berada di sana langsung menundukkan kepalanya dengan hikmat. Ketika asap dari pembakaran jasad Naga Kado naik ke atas langit, tampak dari jauh Toranaga melihat prosesnya di tempat yang lain. Di sisi yang berbeda, ternyata Mariko ini tengah menggendong cucu terbaru dari Toranaga yang berjenis kelamin wanita. Ia sangat senang dan sangat sedih juga ketika mendapat kabar bahwa kesehatan dari Toranaga semakin memburuk. Terlebih sejak kematian dari Naga Kado. Akhirnya mereka berbicara, di mana Mariko menanyakan kabar dari kakaknya yang berada di Osaka.
Wanita itu menyebutkan bahwa mereka hanya berkomunikasi dengan surat resmi. Dan ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Buntaro datang. Ia mengaku tak ingin mengganggu pembicaraan mereka berdua. Dirinya hanya ingin mengajak Mariko untuk meminum teh bersama. Dan setelah Mariko mengiyakan tawaran itu, akhirnya Buntaro pun pergi. Di pedalaman desa terjadi percakapan di antara John dengan salah satu warga di mana ia meminta kayu bakar yang lebih banyak. Tapi karena terkendala bahasa, tiba-tiba saja Sujin datang menerjemahkan perkataan John kepada warga tersebut. Sebenarnya John berterima kasih karena Sujin telah membantu. Namun John mengaku bahwa itu bukanlah yang ia katakan. Karena ternyata John ingin meminta arang yang lebih banyak. Setelah warga mengiyakan permintaan dari si John, Sujin pun mengajaknya berbicara. Bertanya tentang apa rencana John selanjutnya setelah ia dibuang oleh Toranaga yang mengangkatnya menjadi Hatamoto. John mengaku ia akan kembali ke kapal dan melanjutkan perjalanannya bersama para awaknya. Sujin hanya tersenyum dan ia pun terheran dengan si John yang merupakan seorang Hatamoto. Seharusnya ia berada di istana bersama istrinya. Dan justru sekarang, si John malah berada di desa berbicara dengan warga biasa. Tak lama kemudian, Sujin ternyata pergi ke istana untuk bertemu dengan para petinggi. Terdapat Mariko, Hiromatsu, dan tentunya Toranaga. Mereka membicarakan tentang janji antara Toranaga dengan para pastor. Saat itu Sujin mengatakan bahwa ia telah berjuang semampunya untuk meyakinkan Tuan Ohno dan Kiyama. Tapi sayangnya mereka menolak untuk beraliansi dengan Toranaga. Dan atas apa yang Sujin laporkan, Toranaga melarang Sujin untuk berbicara bahasa Jepang. Karena ia meminta Mariko untuk menerjemahkan bahasa aslinya. Sujin melanjutkan, ia memberi saran pada Toranaga untuk mencoba mengajak Nyonya Ochiba beraliansi. Karena sejatinya yang ia musuhi bukan Osaka, melainkan Ishido. Sujin yakin, apabila Toranaga bersedia, maka para penerus akan menjadi bawahannya. Pendapat Sujin disetujui oleh Hiromatsu dengan sangat yakin. Tapi Toranaga tetap mempertimbangkan semuanya. Ia lalu bertanya pada Mariko yang menurutnya mengenal siapa itu Ochiba. Bahwa apakah mungkin Ochiba akan menerima tawarannya untuk beraliansi? Mariko hanya menjawab jika satu-satunya ketakutan yang Ochiba miliki adalah ketakutan di dalam hatinya. Toranaga terdiam lalu berkata bahwa dirinya sudah tak ingin lagi ada pertumpahan darah setelah kematian putranya. Maka dari itu ia ingin semua jajaran petinggi untuk ikut menandatangani perjanjian agar bergabung bersamanya untuk menyerah kepada Osaka. Lalu ia berdiri dan memberitahu Sujin bahwa dirinya akan menepati janjinya untuk memberi lahan tanah pada para pastor agar mereka bisa mendirikan gereja di Edo. Lalu cerita berpindah jarak saat dimana Mariko dan Buntaro sama-sama masuk ke dalam sebuah gubuk kecil. Mereka melantunkan puisi yang memang mereka suka secara bersamaan. Setelah pembacaan puisi, Buntaro lalu menyeduhkan teh untuknya dan meminta Mariko untuk menikmatinya dengan nikmat. Di tengah keheningan itu, tanpa pembicaraan sama sekali, Buntaro tiba-tiba berkata bahwa mereka akan mati malam ini. Dengan begitu, ia ingin mereka mengingat hari-hari di mana pertama kali mereka secara sah menjaga perasaan mereka masing-masing sebagai suami istri. Setelah itu, Buntaro mengutarakan keinginannya untuk mati berdua dengan status suami dan istri mereka. Apa yang Buntaro katakan tampaknya langsung ditolak oleh Mariko. Bahkan, ia mengaku lebih memilih untuk hidup selama 1000 tahun, walaupun tak sembahyang, apa gunanya daripada harus mati bersamanya. Kemudian Mariko berdiri dan meninggalkan Buntaro yang menangisi penolakan dari istrinya sendiri. Pada malam harinya, si John diantar oleh seorang kepala desa untuk bertemu kembali dengan para awak kapalnya yang tinggal di Funayado. Ia bercerita sudah lebih dari sebulan mereka meminum sake hingga mabuk. Dan benar, ketika John untuk pertama kalinya kembali melihat awak kapalnya, ia memutuskan untuk memutar arah. Tapi ternyata awak kapalnya yang bernama Salomon itu menyadari
bahwa yang ia lihat adalah nahkodanya. Lantas Salomon memanggil dan mereka pun berbicara berdua. Tetapi alih-alih membicarakan tentang cara mereka keluar dari Jepang, Salomon justru menyalahkan John tentang ambisinya yang membuat mereka semua terdampar di sini. Ternyata sebenarnya mereka bisa saja langsung kembali ke Inggris dengan selamat. Sayangnya ambisi si John untuk mencatat namanya sebagai orang Inggris pertama yang berhasil menemukan pulau Jepang membuat mereka semua harus menderita. Karena tak ingin disalahkan, John langsung menghajar Salomon hingga terjadi perkelahian. Dan karena Salomon berada di bawah pengaruh alkohol, ia pun tak bisa melawan dengan banyak. Bahkan entah dengan disengaja ataupun tidak, si John justru menghajar Salomon terus-terusan hingga ia tak berdaya. Lalu setelah itu, kepala desa ternyata tiba-tiba mengajak John untuk segera pergi dan meninggalkan jasad dari Salomon sendirian. Keesokan harinya, setelah si John merasa tak ada kesempatan untuk pergi dari Jepang, ia menghadap kepada Yabushige untuk menyerahkan dirinya sebagai pemilik kapal yang akan berlayar atas nama klan dari Yabushige. Ia tahu dirinya memiliki kemampuan dan siap untuk mengajari anak buah Yabushige berlayar. Namun, ketika Mariko menerjemahkan keinginan John kepada Yabushige, ternyata Yabushige menolak dengan mentah-mentah. Ia bahkan tertawa karena melihat John yang tengah dalam keputusasaannya. John pantang menyerah. Ia lalu berkata bahwa dirinya masih ingat saat Yabushige hampir tewas di sebuah tebing beberapa minggu lalu. Dari kejadian itu, John tahu bahwa Yabushige sama dengan dirinya. Ia mengetahui bahwa takdir mereka diatur oleh diri mereka sendiri. Seketika Yabushige terdiam. Tapi sayangnya, permintaan si John tetap ditolak olehnya. Karena Yabushige menjelaskan ia akan ikut bersama tuannya menandatangani permintaan penyerahan diri kepada Osaka. Di satu sisi, satu persatu janji dari Toranaga mulai terkabulkan. Salah satunya adalah para wanita penghibur yang memang benar mereka mendapatkan lahan tanah untuk membangun pusat penghibur bagi para pekerjanya. Saat itu, Kiku mengaku bahwa memiliki tanah yang luas adalah impian dari bosnya. Sedangkan, tak jauh dari situ, ternyata Sujin sedang melihat tanah yang dijanjikan oleh Toranaga untuk pembangunan gereja. Sayangnya, di sana ia terkejut saat mengetahui bahwa gereja akan berseberangan dengan tempat wanita penghibur berada. Di Osaka, tampaknya mereka mengalami hal yang sama seperti apa yang Toranaga rasakan. Karena saat itu Nyonya Daiyoi sedang dalam masa kritis. Ditemani oleh Ochiba sendirian, Daiyoi mengaku percaya bahwa Ochiba lah yang akan ia lihat sebelum dirinya tewas. Lalu ia meminta sebuah permintaan pada Ochiba untuk membebaskan para sandera dan jangan kembali percaya kepada Ishido. Setelah Ochiba memberikan obat pereda nyeri padanya, ternyata tak lama kemudian Nyonya Ochiba pun meninggal. Mari berfokus pada penandatanganan penyerahan. Saat itu semua jajaran telah hadir. Terdapat Hiromatsu, Buntaro, Omi, Yabushige, dan beberapa jenderal perang Toranaga. Di sana Toranaga meminta kepada semua anak buahnya untuk melakukan tanda tangan agar mereka ikut menyerah bersamanya. Yabushige dan Omi ikut menandatangani. Tapi ketika penandatanganan hendak mengarah kepada Hiromatsu dan yang lainnya, salah satu jenderal menghentikannya. Ia menolak, bahkan secara tegas meminta pada Toranaga untuk mempertimbangkan keputusannya dalam menyerahkan diri ke Osaka. Mereka merasa ini semua bukanlah ciri khas dari seorang Toranaga yang pantang menyerah. Tapi Toranaga membentak mereka semua untuk tak meragukan keputusannya. Meskipun begitu, Hiromatsu sebagai salah satu kawan terdekat Toranaga semenjak kecil juga mengaku tak ingin mengalah begitu saja. Bahkan ia siap untuk membiarkan pasukan Ishido mencoba untuk menyerang masuk ke dalam kawasan mereka. Sayangnya hal itu sangat ditentang oleh Toranaga yang memang tak ingin lagi ada pertumpahan darah. Dan karena keputusan Toranaga sudah bulat, maka dari itu Hiromatsu mengaku siap untuk melakukan seppuku sebagai tanda perlawanan. Di hadapan semua orang, ia memanggil Buntaro sebagai putranya untuk memenggal kepala ayahnya sendiri.
Dan ketika Buntaro mengaku hendak ikut bersama ayahnya, Hiromatsu mengaku bahwa Buntaro harus tetap hidup untuk merasakan pedihnya mendapatkan penolakan dari tuannya sendiri. Lalu sebagai tanda perpisahan, Hiromatsu membuka bajunya, mengeluarkan katananya lalu menusuk perutnya sendiri. Hingga tak lama kemudian, Buntaro yang telah siap dengan pedang katananya langsung menebas kepala dari ayahnya sendiri hingga kepala itu menggelinding tepat ke arah dari Toranaga. Semua orang terdiam menyaksikan kisah tragis tersebut. Di malam harinya, terlihat Mariko menghampiri Toranaga yang sedang termenung. Di sana, Toranaga bertanya pada Mariko, apakah ia siap untuk melaksanakan tugasnya? Mariko mengangguk. Lalu Toranaga memberitahu bahwa Osaka harus percaya dengan keputusannya untuk menyerahkan diri. Kemudian Toranaga bertanya, apakah John telah menghampiri Yabushige? Mariko memberitahu jika ternyata si John mencoba untuk beraliansi dengan Yabushige. Tapi nampaknya Yabushige masih menolak tawaran dari si John. Dan Toranaga cukup percaya diri bahwa suatu saat nanti Yabushige pasti akan mempertimbangkan tawaran itu. Dan ternyata di tempat yang lain terlihat bahwa Yabushige telah menyetujui permintaan si John untuk menjadi sekutunya. Ia tak peduli disebut pengkhianat oleh klan, karena yang terpenting dirinya tak ingin tewas bersama Toranaga. Ketika semua orang tengah bersiap, tiba-tiba Mariko datang membawa surat dari Toranaga yang menyatakan bahwa Mariko harus ikut bersama mereka. Hingga di akhir cerita ini, kita melihat Toranaga yang sedang menghampiri makam dari Naga Kado. Di sana ia berterima kasih pada putra dan sahabat terbaiknya, Hiromatsu, karena pengorbanan mereka takkan sia-sia. Kini, perjuangan akan dimulai. Dan pembahasan dari episode ke-8 serial Shogun ini berakhir di sini. Bagaimana? Cukupkah amunisi sebat dan kopui kalian sesuai dengan durasi video ini? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa terhibur dan bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Yang terpenting, siapkan amunisi sebat kalian karena kami, Sobat Sebat, akan menemani pikiran tenang kalian.